keadaan yang datang dalam diri kita, keadaan yang datang di sekitar kita, keadaan yang datang di kota kita, keadaan yang datang di provinsi kita, keadaan yang datang di negeri kita, keadaan yang datang di alam ini. Itu keadaan tidak datang dengan sendirinya, dan keadaan itu bukan karena kita inginkan, dan keadaan itu tidak siapapun yang bisa mendatangkan kecuali pencipta kita. Keadaan itu hubungannya bukan dengan asbab dan bukan dengan kurangnya asbab, dan keadaan itu datang bukan dengan hilangnya asbab atau bukan dengan banyaknya asbab. Keadaan itu hubungannya dengan kudratullah. Jadi bukan saja Allah pencipta benda, Allah juga pencipta keadaan dalam benda. Jadi keadaan yang ada di dalam perut kita, di telinga kita, di mata kita, di jantung kita, di dada kita, di otak kita, itu keadaan bukan kita yang ciptakan, dan itu keadaan tidak terjadi dengan sendirinya. Keadaan itu Allah yang ciptakan. Bagaimana Allah ciptakan itu? Dengan kudratnya. Dari mana datangnya keadaan itu? Dari khazanahnya. Wa in min syai'in illa indana khazain. Tidaklah segala sesuatu kecuali datangnya dari perbendaharaan kami, kata Allah. Keadaan yang terjadi di rumah kita, apakah keadaan kaya atau miskin? Kesenangan yang datang di rumah kita atau kesusahan? Pernikahan yang terjadi di keluarga kita atau tidaknya terjadi pernikahan? Datangnya barang di rumah kita atau hilangnya barang dari rumah kita? Naiknya ekonomi kita atau turunnya ekonomi rumah tangga kita? Kenyangnya perut anggota rumah tangga kita atau kosongnya perut anggota rumah tangga kita? Keadaan itu bukan kita yang ciptakan, mentang-mentang kepala rumah tangga. Dan keadaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, dan keadaan itu, hadirin, bukan diciptakan oleh presiden, bupati, dan lurah. Keadaan itu Allah yang datang. Bagaimana Allah datangkan? Dengan kudratnya. Allah tidak perlu asbab untuk mendatangkan keadaan itu. Datangnya dari khazanahnya Allah yang gaib. Kita tidak lihat Allah, kita tidak lihat khazanah Allah, kita tidak lihat kudratullah. Yu'minuna bil ghaib, kita beriman kepada gaib tanpa lihat, yakin dengan berita gaib. Dan keadaan yang terjadi di toko kita, toko kita untung, toko kita rugi, datangnya barang di toko kita, terbelinya barang di toko kita, barang banyak yang terbeli, barang banyak yang tidak terbeli, barang banyak yang rusak, omset banyak, omset kurang. Itu keadaan tidak terjadi dengan sendirinya, dan itu keadaan bukan kita yang tentukan. Keadaan itu Allah yang ciptakan, keadaan itu Allah yang datangkan. Keadaan yang terjadi di toko bukan ditentukan oleh pemilik toko, bukan ditentukan oleh pedagang, bukan ditentukan oleh pemilik saham. Sistem perdagangan, asbab perdagangan Allah yang ciptakan. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish.
Di dunia ini Allah ciptakan asbab-asbab ma'isyah, asbab-asbab kehidupan. Tapi Allah nafikan itu asbab. Wa ma lastum laha birazikin. Tapi pemberi rezeki bukan kamu, bukan asbab itu. Pemberi rezeki saya, kata Allah. Wa ma lastum, kamu bukan pemberi rezeki. Kamu bukan yang mengatur rezeki kamu. Asbab kami yang buat, tapi asbab itu bergantung kepada kami. Kami nggak bergantung dengan asbab. Binatang, asbabnya apa? Nggak ada. Ikan nggak punya toko, nggak punya sawah ladang, nggak punya proyek. Berapa miliar ikan di laut? Mangan juga. Keadaan yang terjadi di sawah ladang, tanahnya Allah yang ciptakan, bijinya Allah yang ciptakan, airnya Allah yang ciptakan, besi Allah yang ciptakan, manusia Allah yang ciptakan, tangannya Allah yang ciptakan, otaknya Allah yang ciptakan, hujan Allah yang turunkan. Fambatna fiha habba, bijinya Allah yang ciptakan, tunasnya Allah yang ciptakan, dahannya Allah yang ciptakan, buahnya Allah yang ciptakan. Dan bukan benda itu saja yang Allah ciptakan, tapi panen baik, panen tidak baik, itu juga keadaan Allah yang datangkan. Datangnya hama Allah yang datangkan, tidak datangnya hama Allah yang tahan tidak datang. Kedemper tiap langkah kita bergantung kepada Allah. Lihat itu dengan pandangan iman. Jangan seperti lihat kucing melihat benda-benda di depan mata. Jangan kita melihat seperti binatang melihat sesuatu. Melihatlah dengan pandangan iman. Keadaan yang ada di sawah dan ladang, kebun-kebun, bukan terjadi dengan sendirinya dan bukan dikehendaki dan diciptakan oleh pengatur kebun. Keadaan yang terjadi di kebun Allah yang ciptakan. Kota Nabire ini Allah yang ciptakan. Maka keadaan yang terjadi di Nabire apa saja, kecil maupun besar. Kemarin badai Topan Allah yang datangkan. Yang lalu gempa 2 kali Allah yang gerakkan gempa itu. Gunung meletus Allah yang letuskan. Nggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu tercipta. Yang namanya tercipta ada penciptanya. Penciptanya cuma satu. Selain Allah semuanya ciptaan. Yang namanya ciptaan nggak bisa menjadi pencipta. Dan pencipta tidak mungkin ciptaan. Dia tercipta. Bagaimana mungkin dia jadi pencipta? Sebagaimana Allah zatnya wahdahu la syarikalah, maka Allah juga esa dalam penciptaan. Nggak ada yang nebeng-nebeng ikut-ikutan sama dalam mencipta. Itu Allah katakan yakhluqukum wa ma ta'malun. Bukan saja dia ciptakan kamu, tapi perbuatan kamu pun Allah yang ciptakan. Saya tidak datang dari Pakistan. Allah datang. Saya tidak kembali. Saya dikembalikan oleh Allah dari Pakistan ke Nabire. Saya tidak duduk, Allah dudukkan saya. Saya tidak berdiri, Allah berdirikan saya. Saya tidak tidur, saya ditidurkan oleh Allah. Saya tidak bangun, saya dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahya memerlukan maf'ul. Yang dikenai perbuatan siapa? Kita. Yang buat siapa? Allah. Ahya, Allah yang hidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah kita dimatikan, kita ditidurkan. Bukan kita tidur, bukan kita bangun, kita dibangunkan. Bukan kita melihat, kita diperlihatkan. Bagaimana yang saya ucapkan ini masuk di hati saya dan tuan-tuan dan seluruh umat. Untungnya kita kumpul malam ini. Kata
kata Maulana Yusuf rahimahullah, saya baca, perkara yang sangat penting, kekayaan sangat berharga dalam kehidupan manusia ini, belajar iman. Kalau manusia melalaikan subjek ini, hancur kehidupan. Dan demi Allah kita sangat lalai dalam perkara ini. Kita cari amal, gak semangat. Yang ada sedikit semangat pun, tapi gak semangat belajar iman. Semangat sedekah, gak belajar iman. Semangat dakwah, gak belajar iman. Semangat bayang, gak mau belajar iman. Semangat belajar doa-doa masnunah, gak mau belajar iman. Semangat pakai serban, gak mau belajar iman. Perkara yang sangat penting, kekayaan yang sangat berharga dalam kehidupan ini, iman kasiknahe, belajar iman. Tapi orang tabligh pun tidak mau belajar iman. Setiap Karbuzari belajar doa-doa masnunah, belajar cara makan. Cara makan belajar, tapi tidak belajar yakin dengan cara Rasulullah kita bergaya, sehingga hafal cara makan, tapi waktu makan tidak diterapkan cara Rasulullah. Keadaan yang terjadi di Nabire ini bukan diputuskan oleh Bupati Nabire. Keadaan yang terjadi di Nabire ini diputuskan oleh Allah pencipta Nabire. Angin yang sepoi, angin yang jadi badai, air laut yang tenang, air laut yang berubah jadi tsunami misalnya, tanah yang tenang berubah menjadi gempa. Keadaan itu Allah yang Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi hubungan keadaan baik ataupun buruk, pasang atau surut, harga barang naik atau harga barang turun, pemimpin yang naik atau pemimpin yang turun, istri senyum sama kita atau istri memble sama kita, bombe sama kita, dagangan untung atau dagangan rugi, gerhana matahari atau gerhana bulan, hujan atau kemarau, senang atau susah, senyum atau tertawa atau menangis, semua keadaan itu Allah yang ciptakan. Khaliqul asya wal ahwal, bukan saja dia pencipta benda-benda, tapi dia juga menciptakan keadaan dalam benda itu. Isi benda itu Allah yang letakkan, muatan dalam setiap benda Allah yang letakkan. Matahari dengan daya panasnya, air dengan daya menghilangkan hausnya, emas dengan daya jual beli, besi dengan daya potong, makanan dengan daya mengenyangkan, pekerjaan dengan muatan mendatangkan duit, duit dengan muatan mendatangkan barang, barang dengan muatan membentuk kehidupan, menyelesaikan masalah, memenuhi hajat. Itu muatan Allah yang letakkan. Kenapa diletakkan muatan itu dalam benda? Dia berlaku untuk menguji katon. Satu kenaifan dalam diri kita, kita menganggap itu yang asal, lupa Allah. Untuk itu perlunya dakwah. Wa kadzalika arsalna rusulana tatra, demikian kami utus nabi demi nabi. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir, tidaklah setiap kampung kecuali ada yang memberi peringatan. Wahai manusia, jahase nafa ota huwa nazar arhihi wa hasina fanimin. Apa yang kamu lihat di sana ada manfaat? Tidak ada. Manfaat hanya di tangan Allah, manfaat hanya di dalam khazanahnya Allah. Nafikan penglihatan mata kamu. Penglihatan mata kamu salah. Jangan pilih jalan penglihatan atau musyahadah. Itu jalannya orang-orang yang tidak bersyukur.
Wahadainakum najdain, Allah berikan dua jalan kehidupan kepada manusia dan Allah suruh pilih. Tapi ada warningnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kufur monggo. Tapi ada warning. Inna a'tadna lil kafirina nara. Tapi kalau kau pilih jalan kufur, neraka akhirnya. Mau masuk neraka. Kuat nggak dengan api dunia? Api neraka 70 kali lipat. Dan sekecil-kecil api neraka, sendal neraka ditaruh di kaki, mendidih otakmu. Kuat. Kalau nggak kuat, ya jangan milih jalan kekufuran, pilihlah jalan kesyukuran. Apa itu jalan kesyukuran? Jalani kehidupan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak ingin kita makmurkan kehidupan dengan benda-benda dan materi. Kebendaan bukan maudhu dari kehidupan ini. Cari benda, kembangkan benda, percantik benda, perbanyak benda, senang datang benda, hilang sedih dan hilang sedih dengan hilangnya kebendaan. Ini bukanlah topik dalam kehidupan ini. Itu bukan judul kehidupan kita. Yang menjadikan itu sebagai judulnya salah alamat, error, konslet, konslet atau konslet, konslet atau konslet. Topik hidup kita, judul kehidupan kita adalah menyempurnakan hukum. Keadaan yang baik ataupun buruk, zahirnya Allah yang datangkan. Jadi setiap benda keadaannya Allah yang letakkan keadaan itu. Alladzi khalaqa kulla syai'in tsumma hada. Jadi benda yang sudah Allah ciptakan dan Allah letakkan keadaan di dalamnya, itu keadaan atau muatan di dalam setiap benda itu pun nggak bisa digerakkan tanpa Allah. Jadi maknanya dagangan tidak bisa menguntungkan tanpa Allah, tapi Allah bisa menguntungkan tanpa dagangan. Terkadang dengan dagangan Allah kasih kita untung, terkadang tanpa dagangan Allah kasih kita untung. Terkadang Allah hancurkan dagangan kita untuk kasih kita untung. Terkadang dagang-dagang buntung, dagang-dagang buntung, bukan untung. Di tengah asbab keuntungan, buntung. Allah ciptakan makanan, Allah letakkan sifat kenyang dalam makanan, sifat mengenyangkan. Yang mengenyangkan hanya Allah. Sebagaimana pencipta perut Allah, tidak ada yang bisa menciptakan perut selain Allah. Dan pencipta makanan hanya Allah. Tidak ada satupun orang ahli sains yang bisa menciptakan satu biji beras, tidak bisa. Dia hanya bisa menciptakan beras-berasan. Karena yang kuasa hanya Allah, selain Allah sok-sok kuasa. Gak ada satupun yang bisa menciptakan sayap nyamuk, gak ada. Olehnya itu pencipta hanya Allah. Makanan pun Allah yang ciptakan, sebagaimana makanan Allah yang ciptakan. Maka mengenyangkan perut pun hanya perbuatan Allah. Selain Allah nggak bisa mengenyangkan perut, termasuk makanan tidak bisa mengenyangkan perut. Jadi bagaimana Allah kenyangkan perut kita dengan kudratnya? Yaf'alu ma yasha'u bi qudratihi. Dia buat sekehendaknya dengan kudratnya. Sekehendaknya, kadang gunakan asbab, kadang gunakan makanan untuk kasih kenyang perut kita. Kadang tanpa makan Allah kenyangkan perut kita.
Sebelum kiamat orang beriman tidak bisa makan dengan zikir kenyang. Muawiyah makan-makan gak pernah kenyang, dia makan terus gak pernah kenyang. Jadi yang mengenyangkan Allah, makanan tidak bisa mengenyangkan. Kadang Allah gunakan makanan untuk mengenyangkan, kadang Allah kenyangkan tanpa makanan. Kadang makan gak kenyang. Kadang berhari 11 hari tidak makan, hidup. Nabi Uzair 100 tahun tidak makan, hidup. Saya pernah 11 hari tidak makan, hidup. Nabi Uzair 100 tahun tidak makan, hidup. Ashabul Kahfi 309 hari nggak makan, hidup. Berarti bukan makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang menghidupkan. Ini harus kita dengar lagi dan lagi, berjam-jam, berkali-kali. Cari majelis-majelis yang berbicara tentang kudratullah. Allah ciptakan segala sesuatu dengan kudratnya, dan semua yang Allah ciptakan dengan kudratnya Allah telah menghendakinya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Kalau bahasa Urdunya bilang acanak, ittifakan, tiba-tiba, kebetulan, suddenly. Nggak ada suddenly, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba. Semua sudah diprogramkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Apa yang ditulis itu yang terjadi, yang tidak ditulis nggak akan terjadi. Itu Maulana Yusuf mengatakan, sunuki mikdaro kobrau, volume pendengaran ditingkatkan. Pertama, supaya jalan kita lurus, kita buat keputusan, saya tidak akan jalani kehidupan orang kafir yang mereka menggunakan musyahadah, apa yang nampak depan mata mereka, mereka lirik, mereka lihat apa yang nampak depan mata. Orang yang menjalankan kehidupan dengan asas musyahadah, berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya, Allah bilang ulaika kal an'am, mereka hidup seperti binatang. Dan kehidupan ini nggak butuh ilmu. Kau di hutan kah, di belantara kah, di gunung sana kah, kau bisa jalani kehidupan dengan model seperti binatang. Nggak perlu ilmu, nggak perlu nabi-nabi untuk itu. Lihat kehidupan di belantara, lihat kehidupan di hutan sana, lihat kehidupan masyarakat jahiliyah. Tapi kalau kamu ingin hidup mulia sebagai manusia yang manusia yang benar, kemudian mencapai tujuan matlamat dia diciptakan sebagai khalifah, maka kamu jangan memilih kehidupan ala binatang, yaitu kehidupan dengan asas musyahadah, berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Dia menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Dia memenuhi hajat dan kebutuhannya berdasarkan apa yang dilihat di depan matanya. Kalau terlanjur kamu sedang di jalan itu, banting setir kamu, di belakang kamu, di depan kamu jurang neraka, banting setir. Ada yang koslet, cepat diperbaiki, banting setir. Mulai pilih jalan kehidupan berdasarkan pendengaran berita-berita gaib yang disampaikan oleh Allah lewat nabi-nabi dan rasulnya, yang tercantum dalam kitab-kitab sucinya. Untuk itu cari pewaris-pewaris nabi yang terus bekerja keras siang dan malam membimbing agar manusia tidak memilih jalan musyahadah yang ujung-ujungnya mereka lebih teruk dari binatang, yaitu jadi seperti iblis, jasadnya manusia, otaknya iblis. Kalau dibiarkan manusia mengikuti apa yang dia inginkan berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya, maka keinginan manusia ini melebihi umur hidupnya, melebihi masa hidupnya.
Dan seandainya keinginan dia tidak bisa terpenuhi kecuali harus mengorbankan hukum Allah, dia rela mengorbankan hukum demi mencapai keinginannya. Disinilah bermula kerusakan hidup manusia. Itu hadirin, kita langkahkan kaki kita. Ada dititipkan harta, kita gunakan harta itu, cari ulama-ulama pewaris nabi-nabi. Dan cari murid-murid ulama-ulama pewaris nabi itu yang sudah mengamalkan nasihat-nasihat para pewaris-pewaris nabi itu. Cari mereka, duduk dalam majelis-majelisnya, pasang telinga baik-baik, sepenuh hati, sepenuh pikiran, dengarkan baik-baik apa yang mereka bicarakan. Allah yang kuasa, dan Allah tidak ada yang kuasa. Allah yang besar, dan Allah kecil semuanya. Ini anak kecil, ini anak besar. Itu hanya untuk membedakan derajat mereka. Tapi yang kecil pun kecil di hadapan Allah, yang besar pun kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang besar hanya Allah. Kita harus dengarkan ini berulang-ulang, berkali-kali, berjam-jam. Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Apa-apa tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Pekerjaan tanpa Allah tidak bisa mendatangkan duit. Duit tanpa Allah tidak bisa beli kapling. Duit tanpa Allah tidak bisa beli rumah. Duit tanpa Allah tidak bisa beli mobil. Duit tanpa Allah tidak bisa beli air. Duit tanpa Allah tidak bisa beli baju. Duit tanpa Allah tidak bisa beli jarum. Adanya kapling, adanya rumah, adanya air condition, adanya kulkas, adanya mobil tidak bisa membentuk kehidupan, tidak bisa menjamin kehidupan, tidak bisa menenteramkan kehidupan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah Allah yang selesaikan, hajat Allah yang penuhi, kehidupan Allah yang bentuk. Dan untuk membentuk kehidupan seseorang, Allah tidak butuh benda-benda dan materi. Kadang dengan benda dan materi Allah bentuk kehidupan seseorang. Kadang dengan benda dan materi Allah hancurkan kehidupan seseorang. Dengarkan ini ulang-ulang, bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan dengan kudratnya. Dan semua yang Allah ciptakan dengan kudratnya akan dihancurkan juga oleh Allah dengan kudratnya suatu saat. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa ma fil ardh. Tatkala Allah perintahkan Israfil untuk meniup, tatkala ditiup dengan perintah Allah, hancur semua yang di langit dan yang di bumi. Kalau adanya dengan kudratullah, hilangnya pun dengan kudratullah. Kita sepakati itu. Langit dan bumi semuanya Allah yang ciptakan. Langit dan bumi semuanya Allah yang akan hancurkan suatu saat nanti. Tapi masalahnya sekarang yang kecuping-kecuping jadi depan mata kita, toko yang kecil, kapling yang kecil, pabrik yang kecil, kita anggap di sini kompor beta menyala. Ini masalah di sini. Yang besar tidak bisa buat apa-apa, tapi yang kecil-kecil bisa buat sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana semua benda-benda awalnya Allah yang ciptakan. Bagaimana Allah ciptakan? Dengan kudratnya. Akhirnya pun Allah akan hancurkan. Bagaimana Allah menghancurkannya? Dengan kudratnya. Maka di antara ada dan tidak adanya semua benda-benda, kecil maupun besar, sedikit ataupun banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Bumbu tidak bisa menyedapkan, air tidak bisa menghilangkan haus, pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, mobil tidak bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan, pakaian tidak bisa menutup aurat, pisau tidak bisa memotong,
teknologi tidak bisa menjamin kehidupan kita. Yang buat Allah fa'alul lima yurid, dia buat sekehendaknya. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Sedangkan Allah tanpa apa-apa kuasa buat apa saja. Tatkala Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah ciptakan dengan sekehendaknya. Maka Allah berkehendak menciptakan manusia dari tanah. Terciptalah Adam tanpa bapa dan ibu. Tatkala Allah berkehendak untuk menciptakan Hawa menemani Adam, cuma dari tulang rusuknya Adam Allah ciptakan wanita, jadi wanita yang cantik dari tulang rusuk. Dan tatkala Allah berkehendak untuk menciptakan seorang anak, dari pertemuan bapak dan ibunya terciptalah anak. Bukan karena bapak itu pencipta anaknya, Allah yang ciptakan, bukan bapaknya. Nafikan bapak ibu, nafikan tanah, nafikan tulang rusuk. Allah ciptakan dengan kudratnya. Bukan tulang rusuk yang menciptakan, bukan tanah yang menciptakan, bukan bapak yang menciptakan. Asbabnya lah asbab, tidak bisa menjadi musabibul asbab. Bukan karena kesuburan terciptanya seorang anak, bukan karena kejantanan terciptanya seorang anak. Nabi Zakaria sudah tua bangka, istrinya monopause, dapat anak. Allah tidak bergantung dengan asbab, semua asbab bergantung kepada Allah. Allah yang kasih panen, Allah yang kasih buah. Sawah ladang bergantung kepada Allah, pupuk bergantung kepada Allah, irigasi bergantung kepada Allah. Allah tidak bergantung kepada irigasi, Allah tidak bergantung kepada pupuk. Di kamar pun Allah kuasa kasih panen buah-buah yang bukan waktu panennya. Setiap buka pintu Nabi Zakaria ada buah-buah macam-macam di kamarnya Maryam. Anna laki hada, dari mana semua ini kau dapat? Allah nebeja, Allah kirim. Dari situlah Nabi Zakaria tambah yakin, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Maryam kau kasih buah bukan waktunya buah, berarti beta pu istri yang sudah menopause pun bisa dapat anak toh. Dengarkan ini ulang-ulang. Kalau nggak ada di rumah kita, cari tempat lain. Nggak ada di masjid kita, cari di masjid lain. Nggak ada di kampung kita, tinggalkan kampung kita. Karena yang pertama paling penting bukan cari duit, cari hidayah. Yang paling penting pertama sekali belajar iman. Kenapa belajar iman penting? Karena kematian pasti datang. Untuk mati nggak perlu sakit, untuk mati nggak perlu beruban. Di tengah-tengah kau sehat, kematian bisa datang. Di tengah-tengah kau masa muda, kematian bisa datang. Dan tatkala kematian itu datang, apapun kesibukan kamu cari duit, pasti kau tinggalkan. Dan yang pertama ditanya untuk kau masuk kubur, perkara iman. Siapa yang kasih kau makan? Siapa yang kasih kau duit? Siapa yang kasih kau rumah? Siapa yang kasih kau kapling? Siapa yang kenyangkan perutmu? Siapa yang menghilangkan penyakit? Kalau kita tidak belajar iman sebelum mati, apa yang kita bisa jawab? Mulut tak kunci. Wahus selama fi sudur, yang ada di hati kita itu jawaban. Hati letaknya iman. Idza saluhal jasad, idza saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, semua penggunaan anggota tubuh kita baik. Kalau segumpal darah itu rusak, semua penggunaan anggota tubuh kita akan rusak. Sedikit satu insi berpaling dari Allah kepada selain Allah, sedikit mulai berkesan kepada duit, sedikit terus kita mulai berkesan kepada pekerjaan, sedikit terus kita mulai terkesan kepada emas, maka tidak akan bisa taat sempurna menggunakan anggota tubuh kita kepada hukum-hukum Allah. Sekurang mana kita tidak taat pada Allah, sebanyak itu kerugian kita. Sebanyak mana kita taat sama Allah, sebanyak itu kejayaan kita. Hadirin, jangan kita dengarkan kebesaran makhluk, karena makhluk itu kecil, makhluk itu fakir.
punya apa-apa, makhluk tidak bisa buat apa-apa. Ya ayuhan nas, kata Allah, antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, semua kamu fakir, bergantung kepada Allah. Kalau kita mau beli ikan misalnya, ada 3 los ikan. Yang satu tutup, yang kedua buka tapi nggak ada ikan. Los yang ketiga ada ikan. Kau pergi kemana? Ke yang satu kah, 2 kah, atau yang ketiga? Kalau kau berdiri lama-lama di toko yang sedang tutup, orang bilang apa? Kalau kita istiqomah duduk di depan toko ikan yang tidak ada ikannya, orang bilang apa? Jadi orang yang sehat sedikit lah, jadi orang yang waras lah. Masa kau berdiri berjam-jam depan toko yang ditutup? Masa kau berdiri istiqomah di depan toko yang tidak ada jual ikan? Selain Allah fakir, selain Allah miskin, selain Allah nggak punya apa-apa, kenapa kau lari kepada selain Allah? Kenapa kau tidak lari kepada Allah? Kenapa kamu tidak tawajud kepada Allah? Kenapa kamu tidak berharap kepada Allah? Kenapa kamu tidak meminta masalah kamu kepada Allah? Satu orang kehausan di tengah hutan, tiba-tiba dia lihat sumur, dia pergi lari ke sumur, air itu turun ke bawah atau air itu ada di bawah. Maka yang terbetik dalam pikirannya, ini air ada di bawah, bagaimana saya bisa dapat? Maka yang dipikir, saya harus punya ember, atau dia punya teman toh, temannya ember, dan ember itu harus saya ikat dengan tali, atau dia punya teman toh, akar-akar kah. Maka dia tinggalkan sumur, dia pergi cari ember atau teman-temannya dengan tali dan CS-nya. Tiba-tiba dia lihat ada akar panjang dari atas pohon, dia pergi naik itu pohon. Seiring dengan dia pergi di atas pohon manjat tadi ambil tali, dia lihat ke bawah, ternyata ada rusa sudah mendekat di sumur tadi. Dan rusa melihat air di bawah, maka rusa tidak pikir tali, tidak pikir ember, seperti kamu orang punya pikiran. Tapi rusa lantas menghadap kepada Allah dan berdoa. Lantas dengan kudratullah air itu naik ke permukaan. Maka rusa minum air itu. Laki-laki yang ada di atas pohon tadi, dia terheran-heran. Macam mana rusa bisa seperti itu? Nah, saya manusia lebih mulia daripada rusa. Cepat dia turun dari atas pohon itu, karena pasti haus toh. Dia lari ke sumur, rusa lari. Sampai di sumur itu air, dia bilang dadah. Dia turun lagi ke air. Penonton kecewa. Baru tatkala asbab sudah terputus, ya kan? Tali terdapat, ember terdapat, air pun tetap turun lagi. Di situ mulai manusia ingat Allah. Masalah itu namanya iman situasi dan kondisi. Kata datang malam markas ini untuk keluarkan diri kita daripada iman situasi dan kondisi. Kita mau beriman kepada pencipta situasi. Ya Allah, macam mana ini keadaan? Maka dibisikkanlah oleh Allah. Rusa itu waktu ada masalah air di bawah, dia tidak pikir asbab, dia langsung tawajuh kepada saya sebagai musabbibul asbab. Maka saya dengan kudrat saya naikkan itu air, tundukkan untuk rusa. Manakala kau lihat air di bawah, mulai kau punya pikiran lari jauhlah ke asbab. Kau cari sana asbab sampai dapat. Jadi orang yang cari asbab ini capek dan rawan rusak keyakinannya. Untuk itu kalau kita ditanya,
Mana yang penting? Cari asbab atau cari duit atau cari iman? Kamu orang Nabire jawabnya apa? Pasti orang Nabire bilang dua-duanya penting, Ustaz. Orang Nabire pintar-pintar. Oke, pertanyaan yang kedua, mana yang lebih penting, cari duit atau cari iman? Maulana Yusuf bilang, kamana aham nih, iman kasihna aham. Cari nafkah itu tidak penting, yang penting itu cari iman. Jangan tidur, nanti salah paham lagi. Bangun. Hati-hati dengan bayan-bayan begini. Cuma ada dua jalan. Kalau dengarnya separuh-separuh bahaya. Maulana ini larang kita kerja cari duit. Yang bilang larang siapa? Nah, kok dengar bayan tidur? Mana yang penting? Makan dengan tidur? Coba jawab. Makan dengan tidur mana yang penting? Kalau saya bilang tidur, bukan berarti tidak boleh makan. Coba pakai akal dalam memahami perkataan ini. Kan saya tanya mana yang lebih penting? Orang yang dia ngantuk dia bilang tidur, yaudah. Bukan berarti tidak boleh makan, tapi dia tinggalkan makan karena mendesak dan ngantuk sekali nih. Kalau makan tidur, nanti masukkan makan di hidung bukan di mulut, kan bahaya. Itu. Sekarang yang lebih penting sekarang ini cari iman bukan cari duit. Kenapa? Karena dia sudah terlalu kono kepuatan itu. Biar 1 tahun cara cari duit tetap cara miskin. Betul kan tidak? Berhenti dulu lah. Sampai kapan itu? Nanti kuburan yang kasih berhenti. Kau menyesal. Kita sekarang ini bukan kebutuhan, keinginan. Kalau kebutuhan cukup 1 piring. Tapi kalau keinginan 100 piring pun tidak cukup. Kalau kebutuhan 1-2 kamar cukup. Tapi kalau keinginan biar 24 kamar pun tidak cukup. Tinggal 1 lagi ditambah kamar untuk orang gila. Ayo. Sekarang kita ini sudah syahwat, nafsu, bukan kebutuhan. Sangat penting datangi semua umat. Suruh mereka tinggalkan dulu pekerjaan dunianya. Sudah berlebihan kita cari dunia. Kita tidak sadar kena racunnya dunia. Gimana? Kalau kita naik kapal, butuh air apa tidak? Kita kan di atas air. Kita masih butuh air kan tidak? Butuh juga. Tapi air sekedar untuk minum, untuk mandi. Tapi kalau air laut kau kasih masuk semuanya di kapal, kira-kira apa yang terjadi? Kau jawab sendiri tuh. Sekarang kita punya cari duit itu kira-kira seperti kisah orang yang di kapal itu, airnya untuk minum dan mandi saja kah? Atau sepono dia punya kapal dengan air? Ayo, Nabire jawab. Jadi cepat 4 bulan. Rawan jurang neraka di depan kita. Jangan sudah 4 bulan datang ke sini tiba-tiba berubah karena istri bilang 40 hari saja. Itu yang bilang begitu bisa jadi dia kawin lagi sama laki-laki lain. Allah. Kita usaha atas iman sampai kita punya penglihatan lihat duit sama pasir sama.
Kita usaha seiman sehingga orang panah apel di atas kepala kita, kita tidak takut. Karena tidak akan mengena diri saya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk saya. Kita usaha seiman sehingga yang tadinya kita cinta dengan dosa, sekarang mulai benci dengan dosa. Yang tadinya kita doyan dengan maksiat, sekarang kita yang tadinya terasa manis berbuat fasik, sekarang rasa pahit berbuat fasik tadi. Yang tadinya kita takut sama ustadz berbuat dosa, tapi nggak takut sama Allah waktu berbuat dosa, merasa dilihat oleh ustadz nggak berani buat dosa, merasa dilihat oleh bapak ibu kita nggak berani berbuat dosa, tapi berani berbuat dosa tatkala kita dilihat oleh Allah. Usaha atas iman sehingga dimanapun kita berada merasa dilihat oleh Allah dan tidak ada sedikit pun keinginan kita berbuat dosa karena Allah melihat kita. Kira-kira supaya terpatri dalam hati kita kecintaan kepada Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, merasa dilihat oleh Allah, kira-kira butuh berapa lama? Kalau 3 hari bisa begitu, cukup 3 hari pulang. Tapi kalau 3 hari belum selesai, 40 hari. 40 hari belum selesai, belum terbentuk kaifiat dalam hati kita hakikat iman, kurang 4 bulan. 3 hari, 40 hari, 4 bulan bukan ukuran, tapi ukuran Allah kebesarannya masuk dalam hati kita apa tidak. Cinta Allah melebihi cinta istri apa tidak. Cinta Allah melebihi pekerjaan kita apa tidak. Untuk itu tidak cukup kita dengar, setelah kita dengar mulai kita bergerak, jumpa tiap orang, jumpa sama pedagang, katakan, wahai Tuhan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita tidak datang di dunia, Allah antar kita ke dunia. Dan keuntungan tidak ada hubungannya dengan dagangan, keuntungan di tangan Allah. Dan untuk memberikan keuntungan, kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, Allah turunkan awamir. Bukan Allah turunkan askal. Allah tidak turunkan benda-benda. Untuk kebahagiaan dan keuntungan Allah turunkan awamir. Dan awamir atau ahkam ini bukan untuk binatang. Ahkam syar'i ini untuk manusia. Ahkam ini bukan untuk benda-benda. Ahkam ini untuk manusia. Jadi manusia hanya mendisiplinkan dirinya dengan awamir. Tatkala datang awamir, datang ahwal. Atau manusia hidup, Allah datangkan ahwal. Apa itu ahwal? Keadaan, masalah, hajat, itu ahwal. Olehnya itu, untuk supaya hajat kita terpenuhi, masalah kita selesai, Allah turunkan awamir. Nabi membawa awamir tadi, dan Nabi ingatkan kepada manusia bahwa sebagaimana di dunia ini kamu punya hajat dan masalah, maka di balik kehidupan dunia ini di akhirat nanti kau juga punya masalah dan hajat. Tapi ingat, sebagaimana dunia kecil, akhirat bokar, begitu juga masalah dunia kecuping, masalah akhirat bokar. Untuk permisalan yang mudah dipahami, masalah dunia bagaikan setetes air, masalah akhirat bagaikan 7 samudra. Kebutuhan dunia seperti setetes air, dan kebutuhan nanti kamu di akhirat bagaikan 7 samudra. Orang yang waras, biarlah haus 1 tetes air, jangan haus 1 samudra. Orang yang waras, biarlah kena 1 tetes air, jangan sampai kena banjir 7 samudra. Ada betul kata Rada. Ini nabi-nabi punya dakwah, memalingkan manusia dari dunia kepada akhirat. Yang kedua, nabi-nabi bilang, apa yang kau alami masalah dalam kehidupan kamu, apapun hajat dan kebutuhan dalam hidup kamu,
itu hajat dan masalah Allah yang datangkan dari khazanahnya. Dan khazanah Allah maha luas. Seluruh rasa lapar di dunia dikumpulkan, yang awal yang akhir dijadikan satu. Bila dibandingkan dengan lapar yang masih disimpan di dalam perbendaharaan Allah, semua lapar di dunia ini bagaikan setetes air, dan lapar yang disimpan di khazanah Allah atau lapar yang ada di neraka adalah 7 samudra. Dan kalau penderitaan rasa lapar di neraka digabungkan dibandingkan dengan rasa lapar dan penderitaan di dalam khazanahnya Allah, rasa lapar di dunia ini di neraka bagaikan setetes air. Yang disimpan di khazanah Allah, penderitaan rasa lapar bagaikan 7 samudra. Hadirkan itu. Ini dakwah nabi-nabi. Selanjutnya nabi-nabi bilang bahwasanya masalah dan hajat yang ada dalam kehidupan kamu di dunia ini sebagaimana Allah yang datangkan, makanya Allah juga yang menghilangkan masalah kamu. Selain Allah tidak bisa menghilangkan masalah kamu. Sebagaimana Allah datangkan hajat dan kebutuhan kamu, hanya Allah saja yang bisa menghilangkan dan menyempurnakan hajat dan kebutuhan kamu. Seluruh dunia bersatu tidak bisa memenuhi hajat dan kebutuhan. La ilaha illallah. Ini yang kita dakwakan hari-hari, Pak. Jumpa pedagang kita dakwah seperti itu. Jumpa pejabat-pejabat kita katakan seperti itu. Pejabat, dalam jabatan tidak ada kemuliaan. Dalam jabatan tidak bisa menyelesaikan masalah. Jabatan tidak bisa menyalakan kompor. Allah di tangannya lah segala masalah, penyelesaian masalah, terpenuhnya segala keperluan. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah, Allah selesaikan masalah kamu. Dekat dengan pejabat yang lebih besar daripada kamu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Haman pikirannya jadi pejabat, dekat dengan Fir'aun. Fir'aun hancur, Haman pun hancur. Dalam jabatan tidak ada kejayaan, dalam kerajaan tidak ada kejayaan. Kaum Samud sibuk dengan pabrik, kaum Samud sibuk dengan perusahaan, ambil proyek terus. Allah hancurkan kaum Samud karena dia meninggalkan awamirullah. Kaum Su'aib sibuk dengan bisnis terus, tinggalkan awamirullah. Allah bakar mereka dengan petir, hancur mereka di dunia ini. Tidak bisa dibayangkan kehidupan mereka nanti di akhirat. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu keadaan kita akan baik berdasarkan hukum Allah yang kita amalkan. Ahwal datang, awamir datang. Allah buat intizam yang rapi sekali. Nabi waktu Mi'raj melihat cahaya naik ke langit dari bumi, dan saat yang sama turun cahaya dari langit. Jibril ditanya, jawaban Jibril, yang naik amalan umatmu, yang turun keputusan Allah. Hukum turun berdasarkan amal yang naik. Apapun bejatnya pemerintah, apapun salahnya pemerintah, nggak akan bisa memperbaiki keadaan kita kalau kita gulingkan pemerintah. Nggak bisa. Perbaiki amalan kita, Allah ubah keadaan pemerintah. Jangan caci maki pemerintah, caci maki diri kita yang salah buat amal, sehingga layak mendapatkan pemerintahan atau pejabat-pejabat yang seperti itu. Pejabat-pejabat warna daripada fotokopi daripada amalan kita. Dan Allah tugaskan malaikat kanan dan kiri, dan malaikat memenuhi langit. Tidak ada satu jengkal pun kecuali ada malaikat. Dan malaikat apus, jadi tidak ada kosong. Ada yang tugas dari pagi sampai sore, ada yang tugas dari maghrib sampai pagi. Mereka bertemu di waktu subuh dengan asar, gantian apus. Kau ambil pensil orang, ambil sendal orang tanpa izin, malaikat yang kiri tulis.
merah. Kau ambil satu rambut di masjid, masukkan di kantongmu karena itu kotor, mempengaruhi keadaan masjid. Malaikat yang kanan tulis amalan yang soleh. 24 jam semua tindakan kamu, ucapan kamu, penglihatan kamu, pendengaran kamu, pikiran kamu, kecintaan hatimu ditulis malaikat rakib dan atid. Wa inna lakum lahafizun kiraman katibun ya'lamuna ma taf'alun. Jangan remehkan satu amalan pun. Seorang wanita yang ahli ibadah nggak kasih makan kucing masuk neraka. Jangan remehkan satu amalan pun. Wanita pezina kasih minum anjing yang haus, Allah ridho dengan perbuatannya, maafkan dosanya, masukkan ke surga. Dunia tempat kita memakmurkan amal, memakmurkan ruh kita. Ruh kita akan makmur dengan amal. Untuk itu hendaknya kita letakkan dua kaki kita di jalan awamir. Dan untuk menyempurnakan awamir, kita harus siap-siap rugi kebendaan. Berkurang harta kita, siap turun jabatan kita, siap dicaci, siap dimaki, siap kadang bapak marah, kadang istri marah. Jadi untuk berjalan di atas jalan kesyukuran, yaitu jalan menyempurnakan awamir, harus siap rugi dunia, rugi kebendaan. Jangan sampai satu hukum ditinggalkan, jangan sampai satu awamir dilecehkan. Walaupun harta hilang, harga diri hilang, jabatan hilang, kapling hilang, rumah hilang, anak hilang, awamir jangan sampai hilang. Inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam menyempurnakan hukum Allah, jangan maunya sendiri. Di dalam menyempurnakan awamirullah, jangan ikut-ikutan masyarakat. Pertama, jangan lihat benda, jangan lihat keadaan. Pertama lihat Allah dan lihat apa maunya Allah. Kenapa? Karena semua di tangan Allah. Dan untuk memberikan kepada kita kejayaan dan kebahagiaan, penyelesaian masalah, Allah tidak turunkan benda-benda, Allah tidak turunkan jabatan dan kedudukan. Untuk membahagiakan manusia, Allah turunkan awamir. Agama adalah gabungan daripada awamir. Berarti Allah turunkan agama untuk kebahagiaan kita. Siapa yang bawa agama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu taati Allah, ikut cara Nabi. Taati Allah, ikut cara Nabi. May yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kejayaan hanya bagi orang yang taat sama Allah, ikut Rasulullah. Kejayaan hanya milik orang yang taat sama Allah, ikut Rasulullah, walaupun dia nggak kawin. Maksudnya belum kawin, nggak punya anak, nggak punya rumah, atapnya langit, kasurnya rumput, bantalnya batu. Itulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mangkoknya tangannya, ambil air minum pakai kedua tangannya. Nggak punya apa-apa, nanti makan apa nggak pernah pikir. Tapi karena perintah Allah dia kerjakan dengan sempurna, maka orang ini Allah letakkan kejayaan dalam hatinya, ketenangan dalam hatinya, sehingga keinginannya pun semuanya dipenuhi oleh Allah. Pegang tanah jadi emas, pegang orang mati hidup lagi, pegang orang yang lepra sembuh dari penyakit. Allah tundukkan alam kepada orang yang tunduk kepada Allah. Orang akan penuhi maunya orang yang memenuhi maunya Allah Ta'ala. Siapa ingin seperti itu angkat tangan. Enak sekali cuma angkat tangan, tidak cukup, harus angkat kaki, korban. Angkat kaki untuk apa? Angkat kaki untuk injak nafsu kita. Injak nafsu kita biar dia kurus. Sekarang nafsu kita tuh dikasih makan terus. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mentaati perintah Allah cara Rasulullah. Karena di dalam mengikuti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harta dan dekat dengan hartawan.
tanpa jabatan dan tanpa dekat dengan para pejabat, tanpa perusahaan dan tidak dekat dengan para pengusaha-pengusaha besar, milioner, tanpa sawah dan ladang dan tanpa tuan-tuan tanah, tanpa dagangan dan tanpa dekat dengan pedagang-pedagang besar. Satu-satu hukum Allah kita kerjakan, cara Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak lihat benda, tapi lihat hukum. Dan dalam menjalankan hukum, lihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Maka orang yang seperti ini, dia berjaya dunia dan akhirat. Dia mulia dunia dan akhirat. Dia tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Doa-doanya didengar oleh Allah. Allah Ta'ala tundukkan alam kepada dia. Dunia jatuh hina di bawah kakinya. Hatinya dipenuhi dengan kekayaan. Dunia menawarkan dirinya, tetap dia jual mahal sama dunia. Orang-orang yang hatinya tidak terkesan dengan dunia seperti inilah yang Allah Ta'ala turunkan tajalliyat rahmatnya dan dibagi-bagi kepada hamba-hamba Allah. Karena orang seperti inilah hujan tidak menyebabkan banjir. Karena ada orang yang ruhnya bersih seperti inilah, maka bumi tidak akan jadi gempa, angin tidak akan jadi badai. Betapa butuhnya dunia ini dengan wujudnya orang-orang seperti itu. Kerja Nabi-Nabi dan Rasul melahirkan orang-orang yang punya sifat seperti itu. Nah, kita dikenalkan oleh dengan kerja ini sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan nebeng-nebeng, jangan ambil keberkahan doang, tapi kita ikut kerja dakwah untuk merubah kehidupan kita, merubah keyakinan kita, merubah cara hidup kita, merubah semangat hidup kita. Ukurannya sholat. Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihat sejauh mana kita memperhatikan sholat. Untuk hadirin, ukuran sholat kita ini ada 8 yang perlu kita usahakan. 3 atau 4 usaha sebelum sholat, 1 usaha di dalam sholat, dan 3 usaha sesudah sholat. Ini yang dinamakan kerja agama. Kau ada duit kah, tidak ada duit kah, kau punya kerja kah, tidak ada kerja kah, pokoknya 8 ini kau harus buat. Kalau kita tidak buat 8 perkara ini, sholat kita hancur. Kalau sholat kita hancur, hisab berat nanti di akhirat. Karena sholat kita rusak, kehidupan kita akan rusak. Mau disampaikan apa tidak? Pertama, sebelum sholat kita cari iman, usaha atas iman dan yakin. Tadi kita sudah katakan, ini yang kita dengar, ini yang kita dakwakan. Jangan dengarkan yang lain. Ya toh? Televisi, radio, YouTube, itu sedaya upaya dikurangi, betul. Nah, semua itu menjelaskan kepada kita kebendaan. Kita baca nilai-nilai benda. Sedangkan kejayaan bukan di dalam kebendaan, kejayaan di dalam awamir. Ini yang kita dengarkan, kebesaran amrullah, keagungan amrullah. Itu Allah, Pak. Tatkala mau menurunkan satu hukum, itu penduduk langit itu bergetar, Pak, langit, Pak. Malaikat semua ribut. Madza yaqul rabbuna? Apa ini yang akan dikatakan oleh Tuhan kita? Bukan main-main, Pak. Dan tatkala turun kepada Rasulullah berkeringat, musim panas ini, musim dingin, keringat, Pak. Dan Aisyah, kalau Nabi sedang tidur di pangkuannya, Aisyah bilang, putus beta paha ini. Berat, saking beratnya. Dan keledai yang ditumpangi oleh Nabi jerocos, apa? Sampai mau apa ya, jerocos, terperosok ke dalam pasir, saking beratnya itu, Pak. Ini yang kita dengarkan, ini yang kita dakwakan, yang kita bicarakan. Jangan dengarkan yang lain, jangan bicarakan yang lain.
Kemudian jam 1 malam, jam 2, kita bangun di tengah malam itu menyendiri, Pak. Zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sudah kita dengar dan yang kita dakwakan, hadirkan di depan mata kita. Zikir lisan la ilaha illallah. Setelah kita dakwahkan la ilaha illallah, dengarkan la ilaha illallah, sambil kita kontrol ruh kita, ada nggak suara keluar dari ruh kita? Allah, Allah, betul, betul. Allah yang kasih duit, bukan pekerjaan. Allah yang kasih kapling, bukan duit. Betul, Allah yang sembuhkan, bukan obat. Ribuan kali kita ucapkan la ilaha illallah, satu kali ruh kita bilang betul, berarti hakikat iman sudah masuk dalam hati. Kalau ruh kita sudah bilang Allah, 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 maka lisan pun tertutup. Lisan pun mendengar apa yang disuarakan dalam ruh kita. Kemudian setelah itu ruh berhenti, lisan berbicara lagi zikir. Begitu, sehingga akhirnya lisan dan ruh ada connected. Tatkala lisan dan ruh sama-sama berzikir, maka seluruh anggota tubuh kita, bulu-bulu kita pun berzikir. Namanya zikir metik. Berdiri, duduk, berbaring, seluruh anggota tubuh kita Allah, 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 Allah. Kalau begitu, pohon-pohon, rumput-rumput pun berzikir bersama-sama. Kosongkan waktu menyendiri. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, izinkan aku menyendiri dengan Tuhanku. Tatajafa junubuhum anil madaji, punggung jauh dari tempat tidur. Ini yang kita dengar, ini yang kita dakwakan, ini yang kita renungkan, ini yang kita fikirkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian doa nangis-nangis, doa nangis-nangis supaya Allah kasih kita hakikat iman, keselamatan iman, akhir hayat dalam iman. Iman yang menjauhkan kita dari dosa. Iman kalau ada pendaftaran 4 bulan KPB, angkat tangan walaupun duit tidak ada di kantong. Ini sekarang orang Nabila itu kalau ada duit angkat tangan, tidak ada duit tidak berani angkat tangan. Tidak angkat tangan karena ada masalah, tidak ada masalah angkat tangan, berarti Tuhannya masalah. Lihat perintah, jangan lihat duit, jangan lihat keadaan. Bersedia? Usaha atas iman. Yang kedua, cari ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu yang wajib kita pelajari hadirin adalah ilmu hal. Ishal me mererok mutse kia cahte. Saat ini apa yang Allah kehendaki dari saya, itu ilmu wajib kita pelajari. Nggak perlu masuk pesantren. Yang sudah di pesantren pun wajib cari ilmu ini. Pada saat ini apa yang Allah inginkan dalam diri saya, dan itu nggak perlu duit. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita duduk dalam taklim fadail, supaya kita ada gairah kepada awamir, semangat kita menyempurnakan awamir, sehingga senang kalau taat perintah Allah, sedih kalau kehilangan hukum Allah. Sekarang kaifiat hati kita tidak begitu. Gimana Pak? Kehilangan 100.000 atau 1 juta dengan kehilangan siwak, biasanya yang sedih yang mana? Kita rubah ilmu itu. Jangan ilmu kebendaan, ilmu awamir. Maka istimai maupun infirodi kita baca kitab Fadilah Amal. Bersedia insyaallah. Kemudian bagaimana cara menyempurnakan hukum ini? Tanya ustaz-ustaz kita. Sebelum nikah tanya sama ustaz kita. Sebelum bisnis tanya sama ustaz. Akan meninggal orang tua kita, tanya ilmu waris sama ustaz. Sehingga adat kita jadi syariat, tabiat kita jadi ibadat.
Tidak ada nafsu kita masukkan di dalamnya. Tidak ada adab kita ikuti di dalam kehidupan kita. Semuanya syariat. Dan dengan keyakinan dalam menyempurnakan syariat ini, Allah ridho dengan saya, Allah selesaikan masalah saya. Jadi Allah selesaikan masalah kita berdasarkan sejauh mana kita menyempurnakan awamir. Dan awamir ada yang per detik, ada awamir per menit, ada awamir per jam, ada awamir per hari. Setiap hari ada awamir. Berubah hari, awamir berubah. Ada awamir per minggu. Salat Jumat ini awamir yang berhubungan dengan per pekan. Ada awamir per tahun. Semua kita pelajari. Ada awamir waktu kita mukim, ada awamir waktu kita musafir, ada awamir waktu jomblo, ada awamir waktu kita mau kawin, ada awamir kalau kita mau kawin dua. Jangan terkesan dengan duanya, tapi amrullah di dalam dua itu kok tidak pelajari. Di kapal ada cerita sama saya. Maulana sepuh istri marah terus sama saya. Kenapa dia marah? Bongkar punya bongkar, ternyata dia bilang saya kawin dua. Kenapa dia marah? Kawin dua boleh toh? Iya, tapi kawin siri. Saya tidak kasih tahu dia. Kau bukan laki-laki kalau kau tidak kasih tahu dia. Sekarang ketahuan belangmu. Iya malah tapi saya sudah ceraikan dia. Kawin tidak lihat amr, cerai pun tidak melihat amrullah. Nafsu semuanya. Kawin dengan nafsu, ceraikan dengan nafsu. Nggak ada musyawarah sama ulama. Ini bahaya. Bersedia hubungkan diri kita dengan ulama insyaallah. Kemudian iman, ilmu, zikir. Sebaik-baik zikir baca Quran. 1 juz setiap hari. Jangan sampai hari lewat tanpa 1 juz. Yang belum sanggup ya bolehlah separuh juz. Belum sanggup minimal 10 ayat tiap hari. Tapi ayatnya diperbaiki bacaannya. Karena kalbun artinya hati, tapi kalau pakai kalbun artinya anjing. Berubah mananya. Jadi harus kita betulkan bacaan Quran kita. Bersedia insyaallah? Ya. Itu nggak akan betul sampai hari kiamat kalau kita tidak duduk depan korisab hafiz Quran untuk memperbaiki makharijul huruf kita. Jangan malu kita memperbaiki bacaan Quran kita. Kemudian zikir pagi petang kita jalankan dengan kaifiat hati. Allah melihat saya, Allah mendengar zikir saya, Allah beserta dengan saya. Kemudian doa-doa masnunah. Karkun itu hebat, istiqomah dia. Dulu 3 hari keluar, sekarang sudah 30 tahun, 20 tahun dalam tabligh. Hafiz dia. Doa makan, doa tidur, doa masuk WC, doa masuk masjid. Pas, selesai. Pakai baju tidak hafal, masuk rumah tidak tahu. Mau pergi ke masjid tidak pernah baca doa. Hanya doa masuk masjid dia baca doa, tapi dari rumah ke masjid tidak pernah dia baca doa. Jadi karpun lama ini dia menyempitkan doa masnunah. Beli buku karangan ulama-ulama doa-doa masnunah, hafalkan, pelajari 24 jam doa-doa masnunah tadi. Ini penyelesaian masalah akhir zaman kata Bayi Wahab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Yasin setiap hari, Allah tunaikan hajat kita. Waqiah tiap malam, Allah hilangkan kefakiran di rumah kita. Baca Tabarakalladzi, Allah selamatkan kita dari azab kubur. Baca surat Kahfi tiap hari Jumat, Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Bersedia insyaallah? 3 usaha ini, yang keempat itulah iman juga. Jadi kalau orang bilang 3, berarti iman itu dengan ikhlas jadi 1. Kalau dibilang 4, berarti usaha yang keempat adalah ikhlas. Kontrol dalam kita berdakwah, taklim dan zikir. Saya buat dakwah, saya buat taklim dan saya zikir baca Quran untuk siapa? Selalu kontrol niat kita. 4 usaha ini kita bawa dalam sholat semuanya. Antara azan dan qomat kita muraqabah. 4 usaha sebelum sholat tadi kita hadirkan semua. Nanti takbir, makna takbir ini apa kata ulama? Waktu kita angkat tangan begini, kata ulama, apa hikmah kita ikat tangan seperti ini? Dan masailnya dibuka tangan seperti ini, bukan dimiringkan begini. Mata kita di tempat sujud, bukan kemana-mana.
Telinga kita mendengarkan bacaan imam atau bacaan kita. Jangan bacaan imam tara dengar, atau pembacaan tara dengar, bacaan istri di kamar mandi kita dengar. Dan akal kita menerjemahkan bacaan-bacaan imam tadi. Dan waktu kita baca Al-Fatihah, kita lihat tabir dibuka antara kita dengan Allah. Tapi jangan letakkan Allah di depan mata kita seperti kita meletakkan sesuatu benda. Allah bebas dari semua itu. Jangan zatnya kita pikirkan, tapi sifat-sifatnya. Allah melihat saya, Allah mendengar bacaan saya. Dan kita seperti mendengar jawaban Allah waktu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita seperti dengar jawaban Allah. Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, kita dengar jawaban Allah. Athna alayya abdi, hambaku bersana untukku. Malik Yaumiddin, kita dengar jawaban Allah. Majadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita seperti dengar jawaban Allah. Hadza baini wa baina abdi wali abdi masal. Inilah antara aku dengan hambaku. Sekarang apapun yang diminta oleh hambaku, aku berikan. Ya Allah, beta jomblo, kasih cepat jodoh. Batal aku sholat. Ya Allah, saya sudah kawin, gak punya anak. Ya Allah, kasih anak. Batal aku sholat. Betapapun perlunya, ya Allah, tidak ada pekerjaan, anak semua dua ini, batal kau sholat. Biar kau butuh anak, butuh istri, butuh duit, tetap yang lebih penting itu hidayah. Kalau doa hidayahmu Allah terima doa anak, doa istri, doa pekerjaan apa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, yang dengan hidayah itu masuk ke dalam hati, aku tidak akan lagi tergoda dengan dunia, dan aku tidak akan jalankan kehidupan berdasarkan musyahadah seperti orang kafir dan binatang. Aku akan jalankan kehidupan berdasarkan pendengaran janji-janjimu dalam Al-Quran, seperti para nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin yang telah kau berikan nikmat kepada mereka yang butuh keriduanmu. Aku pun ingin keriduanmu ya Allah. Ghairi maghdubi alaihim, jangan masukkan aku di kelompok orang-orang yang telah kau murkai, atau yang kau benci, atau yang tersesat, orang-orang Nasara, Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi ada ilmu tidak amal, orang Nasara amal tanpa ilmu. Orang Yahudi cenderung berjalan di belakang duit, Nasara cenderung berjalan di belakang perempuan. Kita umat Islam jangan di belakang wanita, jangan di belakang harta, kita berjalan di belakang Rasulullah SAW. Begitu. Sujud yang pertama seperti kita menghadirkan tanah. Lihat kehinaan kita, kotornya kita, degilnya kita, hinanya kita harus pada saat itu. Tatkala kita bangkit dari sujud yang pertama, itu setelah kita diciptakan dari tanah, lihat, hadirkan dunia ini yang kecil, dunia ini yang hina, lebih hina dari bangkai kambing. Dunia tidak senilai dengan sayap nyamuk. Waktu kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, tapi hadirkan kecilnya, hinanya dunia. Waktu kita sujud yang kedua, hadirkan ayat wa fiha nu'idukum, kamu akan kami kembalikan ke tanah. Pada saat itulah bayangan kematian dan kehidupan lepas mati itu mustahil muncul kalau hanya nonton YouTube terus. Jadi kita harus dengarkan akhirat dalam berita, kuburan-kuburan dalam berita. Kemudian tentu melihat bangkit dari sujud, Allahu Akbar, hadirkan huru hara mahsyar, nasyar, buku catatan amal kita dibuka, mizan amalan kita ditimbang, terakhir surga atau neraka. Dan harus seiring antara ucapan dengan tindakan. A baru angkat, baru berhenti, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar pantas, lain di masjid, lain di pasar. Harus ada keseimbangan antara yang kita ucapkan dengan kita punya tindakan. Demikianlah masailnya kita hadirkan dalam sholat. Mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang mustahabah, mana yang makruh, mana yang membatalkan sholat. Garu-garu terus sampai 10 kali begini, batal kau sholat.
Haji Sab bajunya itu tergepe dengan kakinya Hadraji. Jadi Haji Sab berdiri itu sambil tarik-tarik bajunya. Selesai sholat, Hadraji bilang sama Haji Sab, coba tanya masail sholat tadi ke Mufti. Mufti jawab, kau ulangi sholatmu. Berapa banyak sholat kita rusak, kita tidak mau tanya sama ustaz-ustaz kita. Masailnya kita harus ketahui dan hadirkan dalam sholat. Fadailnya, kita tahu sholat berjamaah 27, tapi fadilah sholat subuh apa? Fadilah sholat isya apa? Fadilah sah pertama apa? Fadilah qomat apa? Fadilah menjawab qomat apa? Ngobrol waktu qomat, ngobrol waktu azan apa? Imam Suyuti mengatakan, orang yang ngobrol waktu azan, kesempatan saya peringatkan, orang yang ngobrol waktu azan, yusyak, diragukan, dia matinya mati munafik. Waktu azan diam, jangan bicara, jawab itu azan. Kita ketahui fadilah-fadilah ini. Amin beserta malaikat, apa fadilahnya? Al-Fatihah apa fadilahnya? Ruku apa fadilahnya? Sujud apa fadilahnya? Kemudian di saat kita berdiri, duduk, ruku, kaidah minimal 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Allah melihat saya. Allah mendengar bacaan saya. Allah beserta dengan saya. Bayangan istri muncul, bayangan tokoh muncul, jangan digubris, jangan diikuti. Tapi yang bisa menepis bayangan itu hanya kekuatan zikir. Tanpa kita sering berzikir, tanpa kita banyak berzikir dengan tawajuh, tidak akan bisa kekuatan menghilangkan, menepis bayangan-bayangan itu. Untuk itu perlu kita usahakan zikir. Bersedia insyaallah. Inilah sholat dengan keyakinan kepada Allah. Saat kita berdiri bilang Rabbul Alamin. Saat kita rukus bilang Rabbil Azim. Saat kita berdiri ruku Rabbana lakal hamd. Saat kita sujud Rabbil A'la. Maknanya hadirin, wahai pemelihara kami, kau pelihara dengan ketinggian sifat-sifatmu, dengan keagungan sifat-sifatmu. Bukan kau pelihara saya dengan toko. Allah pelihara kita dengan ketinggian sifat-sifatnya, bukan dengan kau punya ojek. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Yang dipandang oleh Allah adalah awamirnya. Oleh itu Allah kasih kita rezeki, Allah pelihara kita dengan awamir. Qiyam amrullah, ruku amrullah, sujud amrullah. Kalau kita berdiri cara Rasul, dengan tawajuh kepada Allah, dengan yakin yang betul kepada Allah, dengan menghadirkan fadilah-fadilahnya, dengan berdiri ini Allah ridho dengan kita, Allah tunaikan hajat kita. Dengan ruku Allah ridho dengan kita, Allah selesaikan masalah kita. Dengan sujud Allah ridho dengan kita, Allah selesaikan masalah kita. Satu-satu subhanallah, satu-satu takbir, satu-satu salawat, satu-satu istighfar menyelesaikan semua masalah, lebih berharga daripada dunia beserta isinya, dan lebih kuat dari bom nuklir sekalipun. Kalau ini benar ada di hati kita, nggak akan masuk itu dunia dalam sholat kita, nggak akan masuk. Maka perlu kita usaha. Kita perlu latih sholat yang khusyuk itu, perlu dilatih. Di samping kita makmurkan sholat-sholat sunnah nawafil, isroknya, duhanya, tahajudnya, awabinnya, sholat tasbihnya, sholat hajatnya, sholat istikharanya. Kerengge insyaallah. Belajar ada masalah jangan ingat makhluk. Belajar waktu sakit jangan ke dokter. Jangan tidur dengarnya. Waktu bilang Maulana larang kita ke dokter. Siapa yang larang? Belajar. Belajar. Waktu perut kosong jangan ingat makan. Waktu perut kosong jangan cari makan. Perut kosong cari air wudhu. Sholat. Belajar selesaikan masalah dengan sholat. Keren deh. Sekali nggak muncul, 2 kali tidak muncul, 10 kali nggak muncul, insya Allah 1 kali muncul. Bila muncul dari perbendaharaan Allah, lewat sholat Allah datangkan rezeki, lewat sholat Allah selesaikan masalah kita, maka semua amal-amal yang lain pun terbuka rezeki untuk kita.
Dengan takwa, dengan tawakul, dengan sedekah, dengan dakwah, dengan nusrah, dengan makomi, semua terbuka pintu rezeki untuk kita, terbuka terus sampai hari kiamat. Tapi kalau datang itu, Allah punya kehendak ajib. Kadang lewat atap Allah turunkan, kadang dari bawah bumi Allah kasih keluar, kadang dari balik dinding Allah kasih keluar, kadang Allah kasih lewat tikus antar. Allah kirim. Kadang duit di kantong tidak habis-habis, kadang barang tidak rusak-rusak. Kadang orang datang, fulan, ku ambil dulu uang ini kah? Fulan, ku ambil kapling ini kah? Dapat kapling tanpa punya duit, dapat tiket tanpa punya duit. Allah. Tapi satu syarat, kalau sudah terbuka pintu khazanah itu, jangan dulu miskin jadi kaya sekarang. Dulu jalan kaki sekarang punya mercy. Hilang nanti itu. Tertutup lagi pintu khazanah itu. Kalau sudah dapat lewat jalan amal, maka sebagian besar kita gunakan keliling Papua, keliling Indonesia, keliling dunia. 250 negara harus sampai ke semuanya. Terus dengan musyawarah di markas, kalau kita belum sampai ke negara-negara tersebut, pulau-pulau tersebut, siapa yang akan berangkat ke sana? Kita salurkan harta kita membantu mereka, atau istri-istrinya yang sedang ditinggalkan di jalan Allah. Kalau kita gunakan itu juga untuk kebutuhan di markas kita. Setelah yang kedua, untuk ilmu, penyebaran ilmu-ilmu, berkhidmat kepada ulama, agar penyebaran ilmu agama, ilmu Al-Quran ini sampai ke semua pelosok umat. Setelah itu untuk ibadah kita, untuk sholat kita, untuk puasa kita, untuk haji kita, untuk zakat kita. Kalau tidak sampai nisabnya, ya tidak wajib zakat aja. Setelah itu baru untuk sosial, fakir miskin, yatim piatu, santri-santri yang belajar dilihat siapa yang tidak ada biaya. Begitu caranya. Fakir miskin dilihat, orang yang tidak mampu bayar utang siapa. Anak-anak janda yang ibunya tidak sanggup membiayai, anaknya dilihat, jangan jandanya dilihat. Begini cara anak, ambil dari Allah lewat jalur ibadah, dan bagi-bagi kepada hamba Allah lewat ikramul muslimin. Dan semua kita lakukan khalis karena Allah, tidak mengharapkan popularitas, pujian, dan ucapan syukur pun kita tidak harap. Inilah metode nabi-nabi dalam mengajar umatnya. Nabi sudah tidak ada, sekarang tugas kita. Dengan kerja ini Allah naikkan kita sampai kepada tingkat yang tertinggi. Jangan ada tujuan yang lain-lain. Semakin dekat dengan Allah, itu tujuan kita. Seluruh manusia dapat hidayah. Dunia berubah bila amalan kita rubah. Untuk itu kita istighfar. Kalau selama ini kita belum jadikan dakwah maksud hidup kita, dan sisa-sisa umur hidup kita, kita niat jadikan dakwah nomor 1 dalam pekerjaan kita. Bersedia? Siapa yang niat jadikan dakwah nomor 1? Yang lainnya akan mendukung kerja dakwah kita. Ya Allah, terima niat kami ya Allah. Untuk sampai ke sana, secepatnya ke Pakistan. Ada bulan Maret, ada bulan November. Di luar itu juga bisa, tapi kalau mau sekalian istimewa, bulan Maret Jur Kedama, dan November istimewa Rewin. Kemarin saya ikut istimewa Rewin, 500 orang Pakistan, 500 orang Indonesia berangkat. Hampir sewa pesawat. Ya, sekarang silakan daftar. Siapa yang akan berangkat bulan Maret atau bulan November istimewa Rewin atau Jur Kedama Rewin? Oke, tim taskir siap, silakan. Mana Ustaz Mu'aliman? Bantu-bantu tim taskir 3-4 orang di belakang. Mari Pak, India Pakistan. India masih belum bisa berangkat ke India. Pakistan terbuka Pak. Bangladesh juga Pak. Istimewa Bangladesh. Januari ini ada istimewa Bangladesh. Tanggal 23. Boleh Pak. Istimewa Bangladesh.